rasa bangkit, cikal bakal masa depan Alewin di masa depan. Kedepannya lebih baik dan lebih baik. Tegas Sabang ini hari ini loh ya. Kedepannya makin lebih rame. Nah, acaranya keren banget ya. Seru, Davennya juga keren banget. Dan insya Allah tahun depan harus lebih sukses lagi, oke? Selamat panitia tanpa. Dibuat oleh pemuda Alawin, dibuat oleh pemuda Robito yang baru pertama kali. Insya Allah kita bisa mendoakan di tahun-tahun yang akan datang akan terus lagi ditingkatkan, diramaikan lagi, lebih ramai lagi, lebih meriah lagi. Sedangkan usia untuk pemuda Alawin ini sudah mencapai usia 3,5 tahun. Luar biasa. Sekali lagi kami informasikan melanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Waduh ayat 21 yang akan dibacakan oleh Ali Atas dan pembacaan sari tilawah oleh Muhammad Iqbal. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itu ialah orang-orang yang mendapatkan tempat kesungguhan yang lain. Surat Al-Waduh ayat 21 dan 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ke acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Ketua Robito Alawiyah kepada Habib Zain Muslim kami laksanakan. Saya berbangga dalam acara hari ini. Kita sebelumnya harus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad SAW. Acara pemuda dan pemudi Alawiyyin yang hari ini diadakan bagi saya merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, dengan katakanlah persiapan yang cukup baik yang dilakukan hari ini. Tetapi sayang bagi masyarakat Alawiyyin yang lain yang pemudanya sudah pada semangat tetapi belum dapat respon yang cukup. Mungkin apresiasi saya kepada
banyak kita ibu-ibu yang hadir. Biasanya ibu-ibu ini lebih tepat waktu. Undangan jam 8 dia akan datang jam 8, undangan jam 9 akan datang jam 9. Tapi bagi para pemudanya ini sering kita mengalami masalah, karena kalau hari Minggu dibilang jam 9 itu dianggapnya pada subuh, masih terlalu pagi. Diundang jam 10 datangnya jam 12. Karena itu mungkin diadakan ini acara jam 8, diharapkan nanti jam 10 udah mulai penuh, mudah-mudahan. Ini kebiasaan yang mungkin sedikit demi sedikit harus kita kikis. Kita harus lebih bisa menghargai waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali dalam beberapa ayat Al-Quran selalu bersumpah atas waktu, wal asri, wal duha. Itu untuk menunjukkan pentingnya waktu di dalam hal ini. Dan saya lihat himmah yang luar biasa untuk menggerakkan masalah ini. Tinggal bagi saya yang agak ketinggalan untuk menggerakkan yang tua supaya meniru yang muda. Biasanya yang muda harus meniru yang tua. Ini secara kebalikan, yang tua harus meniru yang muda untuk meniru semangatnya. Insya Allah ini merupakan festival yang pertama. Mudah-mudahan pada saat berikutnya akan ada festival-festival yang kemudian akan diadakan akan menjadi lebih baik. Mungkin dari sisi kepanitiaan perlu promosi yang lebih, tapi hal ini sudah cukup bagi saya. Yang datang siapapun, tapi yang penting melestarikan budaya-budaya kita seperti zafin, sama untuk ibu-ibu lomba henna, lalu juga hijab. Ini suatu hal yang sangat baik, yang saat ini di zaman ini mendapat tantangan sepertinya secara tidak langsung akan dihilangkan. Kenapa? Dengan budaya-budaya masuk budaya barat, sedikit-sedikit ini terkikis. Kita sebenarnya merupakan bagian dari agen-agen perubahan. Saya akan mendorong para pemuda kita melestarikan budaya zafin dan yang lain-lain agar tidak hilang. Karena kita mengharapkan pemerintah kita untuk perhatian itu masih jauh. Jadi harus kita yang proaktif. Bagaimana boleh ditanya kepada Akhi Nasoleh Bahasi, mutrib kita. Setiap tahun beliau diundang di Malaysia, di Bukit Bintang, untuk acara resmi Dewan Pariwisata Malaysia. Dan itu untuk mengambil atau menarik wisatawan dari Timur Tengah, dan mereka berhasil. Sedang tamu-tamu itu mengetahui bahwa yang main bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Berapa kali saya berada di Malaysia, ada acara yang melakukan samar, musiknya semua dari Indonesia. Ya, hanya Saleh, dari Malang, semuanya, semua dari Indonesia. Malaysia nggak punya, tetapi pemerintahnya perhatian. Nah sekarang kalau kita mengharapkan, jangan, kita lebih proaktif. Pendekatan ini mungkin bagi yang senior-senior, saya akan gerakkan nanti pendekatan ke Dewan Pariwisata di Indonesia. Mungkin juga Diknas dan Kebudayaan, Anies Baswedan, Dokter, perlu didekati untuk menggerakkan ini. Kalau enggak kita habis. Apakah kita selama ini tergilas dengan budaya-budaya Korea? Apa namanya? K-pop? Tergilas kita. Anak-anak kita bagaimana lihat itu langsung seperti histeris. Tapi kalau budaya-budaya yang ada unsur Islamnya, bukan histeris lagi, tidak mengenal sama sekali. Nah ini merupakan tantangan bagi pemuda-pemuda kita. Dan saya ingatkan bahwa waktu bergerak. Kepengurusan Rabita Alamiah, lambat atau cepat, yang berada di dalam itu akan menjadi tua.
Semua orang itu akan naik pada titik tertentu, dia akan turun. Mungkin pada saat pertama saya diangkat sebagai ketua umum Rabita Alawiyah, jadi guru saya, orang tua saya, Syed Umar bin Muhammad Ulahela, mungkin rambut saya masih hitam. Dalam 10 tahun kita mengurus Alawi, kita jamin bahwa rambut kita langsung putih. Untuk memimpin para keturunan pemimpin itu gak mudah, karena setiap orang merasa jadi pemimpin, jadi anak buahnya menjadi ada, semua pemimpin kulur asa. Nah, jadi kalau Anda bisa mengkoordinir ini, itu menjadi hal yang luar biasa. Demikian pula saya pesan kepada anak-anak kita, ibu-ibu, sebagai ibu muda, juga mudah-mudahan mungkin para gadis yang belum berkeluarga, ini merupakan tantangan bagaimana kita mencerminkan ibu-ibu muslimah yang baik, bagaimana bisa berkeluarga yang baik. Karena itu saya mendorong kegiatan-kegiatan demikian. Nanti juga mungkin Ustaz Ali Bahar akan terlibat, yang lain-lain, para Ustazah, untuk bisa memberikan misalnya satu sesi tertentu bagi anak-anak banyak kita sebelum mencapai atau sebelum masuk kepada gerbang perkawinan, siapa nih. Tapi jangan lupa, lebaran demikian, anak-anak pemuda kita juga harus disiapkan. Nah, kedua ini harus berjalan seiring. Karena itu saya juga menghimbau kepada pemudi-pemudi kita, kegiatan-kegiatan kebersamaan ini harus ditingkatkan. Jangan setiap saat, saya tidak katakan tidak baik, tapi setiap saat, kalau ibu-ibu yang saya lihat, kalau dapat apa-apa, ini bagus pada saat untuk arisan. Ini lagi-lagi arisan. Padahal majelis-majelis taklim baik dari ibu maupun pemuda ini perlu digelarkan. Mungkin kemasannya harus diperbaiki agar cocok dengan selera yang muda, tanpa kita meninggalkan jejak-jejak aslaf kita yang sudah ada. Saya kira tidak panjang lebar. Sampai di sini sambutan saya, apresiasi saya kepada seluruh panitia, muda-muda yang sudah bekerja dengan baik, dan mudah-mudahan ada perbaikan dari sisi nanti sosialisasi kegiatan kita agar bisa lebih didengar di lingkungan kita. Dan kepada semua yang hadir, apabila belum tercapai pendataan di rumah masing-masing, tolong juga menghubungi Pak Afi Nabazi, Dr. Husin, agar juga bisa didata, supaya kita bisa mendapatkan satu data yang akurat berapa banyak keluarga besar Alawi yang ada di Indonesia. Karena jangan lupa bahwa keluarga kita ini walaupun satu tapi gaungnya besar. Jadi seakan-akan banyak, padahal saya yakin tidak terlalu banyak. Untuk itu saya juga mengimbau kepada kepanitiaan bisa dihubungkan kegiatan-kegiatan ini dengan bidang pendataan Rabita Alawiyah, sehingga kita bisa tahu berapa banyak kita punya sumber daya manusia dan kemampuan kita untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Alawiyah yang ada di Indonesia ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Maryam Al-Hadad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan masih pagi ya. Coba jawab salam saya sekali lagi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Habib Zain ceramahnya. Saya yang dibilang kecil-kecil cabai rawit sama Perkenalkan, acara ini bersama oleh Pemuda Rabita Alawiyah. Pemuda Rabita Alawiyah
organisasi namanya Pemuda, khusus anak-anak muda yang dibawahi, dibina, dibimbing oleh Robita Alawiyah. Jadi kalau Robita Alawiyah merupakan versi Ami Berjenggot, kita versi mudanya. Saya sebagai ketua panitia ingin berterima kasih kepada seluruh Robita Alawiyah. Pertama-tama untuk Habib Zain, terima kasih untuk kedatangannya, merupakan support tersendiri untuk panitia. Kedua, Mian Matungan Malayala, terima kasih support dananya. Ketiga, kepada Migazi dan Amir Zain atas sebagai steering komite acara kami, terima kasih support, kritik dan saran untuk seluruh panitia. Ketiga, keempat kepada Ami Husina Ali Al-Haddad, Ali Bagil, Muhammad Al-Hamid, dan Mustafa Maulana Daulat. Terima kasih untuk support dananya. Dan kelima kepada Husin Al-Hamid, belum datang orangnya. Keenam kepada seluruh peserta dan tamu, terima kasih atas partisipasinya. Semangat, good luck, semoga yang terbaik yang menang. Dan terakhir, saya atas nama Ketua Panitia ingin berterima kasih kepada seluruh panitia yang ada di sini. Dari Adnan, Zaki, Bashir, Hamid, Soraya, Amira, Ali Habsyi, Ali Aledrus, Dola Alkaf, Iqbal, Faradina, Sela, dan lain-lain. Terima kasih kalian orang-orang hebat dan kita tim yang hebat. Cukup siap dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi bersama rekan saya Husin Al-Habsyi telah dipercayakan untuk memberi penilaian kepada peserta Zafin kali ini yang perdana ya. Mudah-mudahan insya Allah setiap tahunnya kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini lagi. Nah, yang pasti kami berdua akan berusaha sedemikian mungkin untuk menjadi pencuri yang adil pastinya. Kita akan selalu menjadi orang yang objektif, bukan menjadi subjektif. Kita akan memberi penilaian sesuai dengan peraturan-peraturan yang kita sudah buat dan kita sudah share kepada peserta dari kemarin. Dan ini kita sudah buat kesepakatan. Kenapa? Gunanya untuk menjadi ketertiban ketika menjalankan satu kompetisi. Oke. Untuk peraturannya saya bisa share lagi sekarang untuk reminder kepada peserta khususnya. Yang pertama, kita melihat dari penilaian oke. Sebelum mulai tarian itu kita harapkan dari peserta itu ada salam, terutama kepada tamu-tamu kehormatan dan kepada dewan juri dan kepada pemain-pemain musik. Nah, di situ juga ada penilaian dari kita nanti. Yang kedua, di muawwal atau di muqaddimahnya, ketika tarian itu pasti ada variasi di awal. Nah, di situ nanti kita juga ada penilaian khusus teman-teman. Nah, yang ketiga, penilaian itu ada di kreativitas tarian. Oke, di kreativitas tarian sengaja kita bikin ada semacam warning atau larangan-larangan yang jangan dilakukan ketika variasi itu sedang berjalan. Tariannya itu sedang berjalan. Ini variasi ini, larangan ini berlaku sebelum adanya tahtu, teman-teman. Ya, yang pertama apa? Kita larang gaya memisah diri. Sengaja kita buat itu, kenapa? Biar kesan dari yang tarian zaman dulu itu tetap ada, gitu. Karena sekarang sudah banyak modernisasi yang sudah masuk dalam tarian. Diusahakan tidak ada memisah, karena itu kita bisa punya nilai minus. Bukan Anda mau lakukan terserah, tapi kita sudah kasih larangan untuk tidak melakukan itu. Oke. Kedua, karena ini sifatnya Zafin, bukannya Hajar Marawisan, jadi kita jangan melakukan salto juga, teman-teman. Ya, kita lakukan ini benar-benar rapi, manis dilihat, indah dilihat. Oke, tidak melakukan salto. Ini larangan ini berlaku sebelum jatuhnya tahtu, teman-teman. Jadi ketika masih berjalan tarian. Oke, saya ulang lagi, dilarang memisah, salto,
Dan satu lagi, kalau bisa nggak usah dilarang juga ketika tarian berjalan itu untuk jatuhkan lutut. Oke. Nah, peraturan yang keempat itu ketika tahtu, teman-teman. Ketika tahtu kita sarankan minimal itu nanti ada tiga jatuhnya lutut ke tanah, ya. Lebih tidak apa-apa. Yang kelima, pastinya kekompakan tarian, dan dari kekompakan Anda semua pasti kita lihat. Yang terakhir adalah kerapian dalam berpakaian. Kita di sini tidak mewajibkan harus memakai kostum yang persis sama, tidak. Tapi kalau Anda melakukan itu, jujur nilai itu akan jauh lebih baik. Tapi yang pasti kerapian, kebersihan itu sangat kita nilai. Nah, dari peraturan-peraturan yang dan warning-warning yang tadi kita sudah lakukan, saya harap dari peserta benar-benar menangkap itu.